Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan bagiku. Shalom. Apa kabar saudara, Bapak Ibu semua yang kasih dalam Tuhan? Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Kerinduan kita untuk senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bersyukur dan saya berharap semua dalam keadaan sukacita atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan, berkah dalam hidup kami. Kau yang beri kekuatan Tuhan, Kau beri perlindungan buat setiap kami, sehingga Tuhan setiap keadaan yang saat ini kami boleh alami, kami boleh lalui, karena kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kami. Bapa, ini pujian penyembahan kami naikkan di hadirat-Mu, biar semua berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, dan hati-Mu tak akan terselami. Terbaik yang Engkau beri, janji-Mu seperti fajar pagi. Hanya Kau yang layak
disembah, dipuja, ya Aba. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja sampai selama-lamanya. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, dan hati-Mu Tuhan, dan hati-Mu tak akan terselami. Terbaik yang Engkau beri, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja, ya Aba, oh Aba. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja sampai selama-lamanya. Sebab Kau kudus, sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kau ajaib, ajaib, ajaib kuasa-Mu. Kasih-Mu yang tiada bertepi Tuhan, kasih-Mu tiada bertepi, dan hati-Mu tak akan terselami. Terbaik yang Engkau beri, janji-Mu seperti fajar pagi. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja, ya Aba, ya Aba.
Engkaulah kami yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhanku Roh Kudus. Kau sertai Tuhan hari-hari kami. Sampai saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh lalui setiap hari-hari kami Tuhan. Kalau dunia merasa saat ini begitu banyak kesulitan, kami pun Tuhan mengalami semuanya itu. Namun di dalam Engkau Tuhan kami dapat melaluinya. Terima kasih buat setiap kekuatan, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah ini. Dan biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Kami senantiasa bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah terima kuasa dari Tuhan yang sudah tebus setiap dosa-dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kami bait kudus-Mu.
Tuhan, kita mau kembali naikkan pujian bahwa Tuhan yang sudah bebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa. Kita lewati hari-hari kita bersama Tuhan dengan luar biasa. Siang dan malam Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap hidup kita. Haleluya. menikmati kebenaran firman Tuhan, biar kita persiapkan siap hati kita.
Kita jadikan setiap hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu bertumbuh dalam setiap hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami merasakan bahwa kalau kami saat ini bisa menikmati udara dan nafas dengan leluasa, itu karena pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Hati kami bersyukur untuk hal itu. Untuk itu ya Tuhan, dalam ungkapan syukur kami rindu dalam ibadah ini untuk memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau boleh berbicara atas setiap kami, sehingga jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini beribadah di rumah boleh dengan suka hati belajar, dikuatkan dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada ibadah saat ini diambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan yang hendak menjadi perenungan dalam ibadah kita pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah cerita. Cerita ini tentang dua orang, sebut saja si A dan si B. Si A ini memiliki beban hidup, kalau diibaratkan dengan kilogram, dia punya beban hidup 100 kilogram. Si B memiliki beban hidup 200 kilogram. Tapi si A ini selalu bersungut-sungut. Kerjaannya marah-marah terus, khawatir. Selalu ketakutan tentang hidupnya, nggak bisa tenang. Beda halnya dengan si B. Si B ini walaupun beban hidupnya 200 kilogram, dia bisa tenang, dia bisa damai, dia tetap memiliki sukacita dalam hidupnya. Bahkan ketika kemudian beban si A ditambahkan kepada si B, si A udah nggak punya beban dong. Tetapi tetap saja kerjaannya marah-marah, khawatir, takut, kurang ini, kurang itu. Sementara si B yang bebannya double, dari beban A ditambah si B, dia tetap bisa tenang. Dia tetap bisa merasakan kedamaian dan sukacita. Kenapa? Kira-kira kok
Beda banget ini sikapnya. Kenapa si B tetap mampu merasakan damai sejahtera dan ketenangan? Karena si B ini selalu mengingat akan janji Tuhan. Dia memegang janji Tuhan, mengklaim janji Tuhan di tengah situasi yang tidak enak sekalipun, dia ingat akan janji Tuhan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Dia sadar itu. Apapun pergumulannya, dia akan bisa hadapi, bisa menanggungnya, karena dia percaya Tuhan akan menolong. Nah, akhir-akhir ini kita jumpai banyak orang-orang, termasuk mungkin ada juga di antara kita, umat Tuhan, yang kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera, karena kita fokus pada kondisi saat ini. Banyak yang menderita terpapar COVID, banyak yang ketakutan bahkan sampai parno, ditutup terus pintunya, nggak berani terima tamu, nggak berani keluar rumah. Betul bahwa kita harus menjaga diri. Kita harus pakai protokol kesehatan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti kita selalu ketakutan dengan setiap hal yang terjadi dalam dunia ini. Sampai-sampai kita lupa akan Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, dan damai sejahtera. Jangan sampai kita hanya fokus pada masalah, karena imbasnya memang banyak sekali. Begitu ada pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, banyak yang kelilit hutang, nggak bisa nyahur hutangnya, banyak yang di PHK, jadi terimbas dalam keekonomian ataupun keuangannya. Belum lagi ketakutan akan virus COVID-19. Kemarin saya dapat telepon dari saudara di Jogja, anak bude saya ini. Dia menangis mengatakan, jeng, ini orang Jawa ya Jogja, jeng Krisna. Aku kok nggak pernah merasakan kesedihan sedalam ini ya, sambil nangis. Seumur-umur nggak pernah merasakan kesedihan yang begitu dalam seperti ini. Kenapa toh Mbak? Saya tanya, ada apa? Yuk cerita. Aku ini ada di Jogja, 2 anakku ada di Jakarta dan dua-duanya terkena COVID. Hatiku hancur, teriris-iris. Pinginnya ke sana, mendekati, merawat, memberikan dukungan, tapi kan ora iso, nggak bisa. Sekarang PPKM, aku seperti ibu yang tidak ada gunanya. Aku seperti ibu yang gagal. Sambil menangis, dia terus menceritakan bagaimana kegundahan hatinya. Saya belajar menopang untuk selalu mengingat ada kuasa Tuhan. Ada kuasa yang bisa kita andalkan. Kadang-kala kita lelah seperti itu. Nah, perikop yang kita baca tadi, jemaat yang dikasih Tuhan, dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai 34. Kalau judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi yang hendak kita pelajari di ayat yang 30 sampai dengan ayat yang ke-34 ini, di sini diceritakan betapa Yesus dan murid-muridnya mengalami kelelahan yang luar biasa. Di dalam mereka mengajar banyak orang, tadi dikatakan dari semua kota. Banyak orang bertolak dari semua kota. Di ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Ini artinya tujuan Yesus dan murid-muridnya gitu ya. Ya, makanya mereka kemudian mengetahui tujuan mereka itu dengan mengambil jalan darat, buru-buru mereka. Yesus kan pakai perahu. Ini orang-orang banyak ini mengambil jalan pakai darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Begitu mendengar bahwa Yesus itu akan datang, Yesus dengan perahu bersama muridnya, orang-orang ini berkerumun, berbondong-bondong dengan naik kendaraan darat untuk mendahului Yesus supaya memperoleh pertolongan Yesus. Pengajarannya, kesembuhannya, kalau mau dilihat di ayat yang ke-56, jelas sekali gitu ya. Di sana dikatakan bahwa orang-orang itu kemanapun ia pergi, artinya Yesus kemanapun Yesus pergi, ayat yang ke-56,
ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi Yesus dirindukan kehadirannya untuk memberikan kesembuhan. Yesus bersama murid-muridnya tuh lelah sekali. Bayangin orang dari mana-mana kota tadi ya, semua kota dikatakan. Kalau konteks sekarang berarti ada dari Jogja, dari Semarang, dari Surabaya, dari Medan, Jakarta, Solo, semua tumplek-blek, semua kumpul untuk memperoleh pengajaran dan kesembuhan dari Yesus. Dan Yesus sangat capek, murid-muridnya juga capek. Makanya di ayat yang ke-31 tadi, Yesus mengajak mereka untuk ke tempat yang sunyi, menyendiri. Dalam bahasa kerennya, bahasa gaul sekarang, me time. Kalau mau me time sekarang biasanya dulu kalau nggak pandemi kan entah ke salon, olahraga, berenang, makan yang enak, ke apa ya tempat-tempat hobi kita namanya me time. Ya suka-sukanya saya, ini waktu saya. Tetapi ini me time-nya Tuhan Yesus itu bagaimana mereka ke tempat yang sunyi, beroleh kekuatan dan ketenangan dalam kesendiriannya, supaya nanti bisa melayani lagi umat Tuhan dari mana-mana tempat ini. Murid-murid yang capek butuh Tuhan. Dan kita pun bukankah seringkali seperti itu? Kita mengalami kelelahan hati, emosi kita. Kita butuh Tuhan. Ya. Kita membutuhkan jamahan Tuhan, ketenangan dari Tuhan, sukacita dan juga keajaiban dari Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Beberapa waktu yang lalu, saya kedatangan konseli atau klien gitu ya, untuk konsultasi konseling. Wah, ini luar biasa ceritanya. Karena biasanya kalau orang konseling kan duduk gitu ya, mendengarkan, ngobrol, saling curhat, kemudian saya memberikan pertanyaan, dia menjawab, saya memberikan masukan, dia kemudian alternatifnya apa. Tapi kalau ini enggak. Saya udah bilang ini masa pandemi, jadi kami tidak melayani di rumah gitu ya. Pakai Zoom saja atau video call. Dia ngotot. Enggak lah Bu Krisna, pokoknya ini saya dan suami saya pengen ke rumah. Kami enggak puas kalau cuma video call atau lewat Zoom. Tolonglah, izinkan kami ke rumah Bu Krisna. Merengek-rengek, karena udah enggak kuat saya Bu. Saya mau menumpahkan perasaan saya. Saya belajar seperti Tuhan Yesus oleh karena belas kasihannya. Walaupun Yesus capek-capek, dikatakan tadi juga belum sempat makan, mereka pun belum sempat makan. Karena begitu banyak orang yang dilayani. Walaupun mereka lelah dalam perjalanannya, fisiknya, Tuhan mencari kekuatan di tempat yang sepi untuk berjumpa dengan Allah, untuk boleh memperoleh kekuatan bersama dengan murid-muridnya, tapi dia dikatakan tadi, tergeraklah. Ya, khususnya di ayat yang ke-34. Coba kita lihat ya. Ketika Yesus mendarat, dia kan naik perahu tadi ya. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia kemudian menolong, mengajar, menyembuhkan. Klien saya tadi, konseli saya tadi, begitu di rumah, ya datang ke rumah, permisi gitu, silahkan masuk. Gimana Bu? Oh, langsung dia pukul-pukul, dadanya dipukul, kepalanya dibentur-benturkan ke tembok rumah saya. Saya pegang juga kan kepalanya, jangan dibentur-benturin Bu. Sudah cukup, tangan saya malah kesakitan. Ya, begitu dia membentur-benturkan kepalanya, tangan saya tahan, kepala dia, tangan saya yang kesakitan. Dia enggak kuat. Dia mengatakan, saya merasa terkhianati, terjolimi,
Banyak sekali uang suami saya yang ditransfer dan ketahuan karena dia selama ini di luar kota, baru pulang pas pandemi terakhir ini, macam-macam yang diceritakan. Sampai dia mengatakan, saya cantik nggak sih Bu Krisna? Saya cantik nggak sih? Saya sudah tua ya Bu Krisna? Sudah kayak orang tanda kutip, kurang penuh itu ya. Karena sakit hati lelahnya. Sekali lagi murid-murid Tuhan pun mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan kadang-kala kita melihat kondisi saat ini juga begitu, khawatir, lelah, sampai kapan ini pandemi? Suami istri ribut demi ribut, di rumah malah ribut. Harusnya punya waktu quality time, waktu kebersamaan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk bercakap-cakap sebagai satu keluarga. Tapi malah yang terjadi konflik demi konflik. Beberapa waktu yang lalu di Lembang itu ya, di daerah Soreang, Bandung ke sana itu justru ada yang setiap harinya lebih dari 150 pasang minta cerai. Bayangin, pandemi yang seperti ini justru banyak menimbulkan konflik-konflik dalam keluarga. Kalau kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan, kita tidak akan sanggup menjalani hari-hari kita. Sekarang kita pikirkan, kalau setiap kita memiliki waktu untuk khawatir, kita punya waktu untuk bersedih, marah, harusnya kita juga punya waktu untuk berdoa. Kita punya waktu seperti Yesus tadi yang yuk menyendiri dulu yuk. Biar kita jauh dari keramaian, dari hiruk pikuk persoalan dunia ini, yuk kita ambil waktu untuk doa. Lockdown ya. Situasi ini lockdown, lock itu dikunci, down itu bersimpuh. Mari kita kunci, masuk dalam kamar kita. Kita bersimpuh, kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan untuk segala kegalauan hati kita, segala kerisauan hati kita. Ya, aku berdiam. Ada kan pujian seperti itu? Di kesunyian, di keheningan, bait-Mu Bapa, tanpa suara dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Kadang-kala kita butuh waktu menunggu Tuhan. Tanpa banyak kata, kita ngambil waktu untuk benar-benar menyendiri dari beban hidup kita. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Hanya Tuhan yang paling mengerti kehidupan kita, hati kita yang terdalam. Ketika lelah, seperti murid-murid Tuhan, para rasul tadi, makan pun gak sempat, mari ambil waktu untuk berdoa. Ketika keluarga kita ada berbagai macam persoalan, mari sama-sama kita ambil waktu. Pasangan suami, istri, dan anak-anak, yuk kita duduk diam, lockdown. Ya, kita bersimpuh di hadapan Tuhan, cari kekuatan. Karena hanya Tuhan sumber damai dan kekuatan dalam kehidupan kita. Bukan ke orang pintar, bukan ke mbah dukun, bukan ke gunung kawi, bukan ke paranormal, tetapi Yesuslah sumber kekuatan dan kedamaian kita. Ya, kalau kita datang ke Tuhan, maka hikmat Tuhan akan mengalir memenuhi hidup kita. Dan kita bisa tetap memiliki jiwa yang bergairah untuk berdampak bagi banyak orang. Seperti tadi Yesus tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Yesus pun mengajar mereka. Sekarang apa yang kita lakukan ketika kita ada banyak persoalan dalam hidup ini? Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki banyak hal yang merisaukan hati kita? Apakah kita berdiam diri? Atau kita mencari kekuatan ke Tuhan untuk kemudian melanjutkan hari-hari kita dengan penuh semangat, dengan penuh energi.
Ya, karena memang nggak mudah. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada COVID. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Selalu yakini penyertaan Tuhan, selalu klaim janji Tuhan, supaya seperti antara dua orang tadi di awal tadi, A dan si B. Kenapa si B bisa tetap girang, sukacita untuk menanggung beban-bebannya? Karena dia ingat akan janji Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan juga dalam Matius mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari-hari ini memang tidak mudah, ya. Banyak orang berduka karena ditinggalkan orang yang dikasihinya oleh karena virus COVID-19. Mungkin di antara kita jemaat Tuhan di tempat ini ada yang sedang bersedih, merasa kesepian. Tetapi ingat, kekuatan dan penghiburan ada di dalam Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, tiap jam dihibur hatiku. Setiap hari, setiap jam, setiap saat Tuhan siap menopang, menghibur, memberi kekuatan kepada kita. Kalau itu yang terjadi, kita tidak perlu marah-marah dengan situasi seperti ini. Harusnya kan saya sudah harus dapat keuntungan sekian. Harusnya saya sudah pergi ke sana ke sini. Harusnya saya dapat bonus, dapat THR, dapat harusnya. Stop berpikir, berbicara tentang harusnya. Di masa seperti ini, stop berpikir harusnya, tetapi kita berpikir apa yang sudah saya lakukan untuk kehangatan keluarga, untuk menghadirkan suasana surgawi dalam keluarga saya, memeluk anak-anak, mengasihi pasangan kita suami istri, melayani dengan baik mumpung ada work from home. Bekerja dari rumah, kita bisa lebih sedikit mungkin punya waktu dengan memberikan yang terbaik, dengan sikap-sikap kita, dengan tingkah laku kita, dengan peran-peran kita. Karena kita nggak harus mungkin ke Jakarta atau mungkin ke daerah Cibubur, Ciledug, manapun yang mungkin tempat kita bekerja. Kita punya spare waktu yang cukup untuk di rumah. Ya, kadangkala kita dandan cantik, ya, bawahnya masih pakai kolor, ya. Keuntungannya seperti itu, kita bisa lebih sedikit santai, tapi tetap bekerja secara profesional dengan baik. Kita bisa melayani anak-anak dan pasangan kita dengan tambahan waktu yang ada. Syukuri, pandemi ini banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Di masa pandemi ini banyak hal yang bisa kita ambil maknanya secara positif. Mungkin ibu-ibu yang tadinya bingung gitu ya, ini mau tambahan uang dari mana gitu ya. Gaji suami dipotong, dikurangin, gak ada bonus. Belajar bersyukur. Seperti Musa yang di tangannya ada tongkat, pakai tongkat itu. Sekarang di tangan kita bisa apa? Bisa masak, mau bikin puding, mau bikin gorengan, mau bikin jajanan, mau bikin tumis-tumisan. Dan kita bisa langsung lewat WA online gitu ya, grup-grup. Aku bikin tumis kacang panjang sama ampelan nih misalnya. Bikin sambal pete nih, siapa mau? Nanti dikirimin, tapi bayar. Karena masanya saat ini masa yang sulit. Mungkin justru akan menjadi berkat tersendiri. Jadi jangan menyerah oleh karena keadaan, tetapi dengan keadaan yang sulit ini, membuat kita harusnya tetap memiliki pengharapan. Segala sesuatu boleh hilang dalam diri kita, tetapi jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Supaya setiap kita tetap mampu memiliki sukacita. Mungkin kita lelah, mungkin kita haus, mungkin kita merasakan tidak kuat, bahkan mungkin seperti apa ya, seperti rusa. Rusa yang rindu aliran sungai. Rusa yang rindu untuk kehausan. Rasa dahaga itu bisa untuk dipenuhi. Merindukan aliran air yang sejuk.
Di hadapan Tuhan kita ini juga domba-domba Tuhan yang terpelihara dengan baik. Bukan seperti dalam perikop tadi, banyak orang sepertinya seperti domba yang tidak memiliki gembala. Kita punya gembala yang agung. Yuk perbaiki justru suasana yang tidak enak ini, yang kalau menurut orang lain itu berat, tetapi kata berat itu kalau di tengahnya setelah huruf R dikasih huruf K, jadinya apa? Kata berat setelah huruf R dikasih huruf K menjadi berkat. Jadi buat anak-anak Tuhan yang berat itu bisa menjadi berkat. Ya, yang tidak baik bisa menjadi baik. Kita yang kuat akan semakin dikuatkan, yang lemah akan ditopang. Kita domba-domba yang dikasih Tuhan. Kadang lelah, Tuhan memberikan kekuatan ketika kita mau menyepi mencari Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang berbelas kasihan dan akhirnya berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, melalui perikop saat ini kita diingatkan yang pertama, yuk tetap andalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Situasi yang sulit ini, tetap pandang Yesus, pandang salib Yesus. Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Yang kedua, mari kita belajar tetap memiliki hati yang mengasihi. Seperti Yesus yang berbelas kasihan. Bukan tanpa alasan atau bukan kemudian kita cari-cari alasan untuk tidak bisa menolong banyak orang. Justru di saat yang sulit ini bagaimana kita bisa menolong, menjadi berkat. Supaya kehidupan kita yang ketiga adalah berdampak. Saya percaya tidak mudah. Kita merasa kadang-kadang nggak berdaya, seperti rusa, merindukan aliran sungai yang sejuk. Kita pun seperti itu. Mari untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian seperti rusa, rindu sungaimu. Supaya Tuhan mengalirkan kekuatan di tengah setiap kerinduan yang kita miliki. Kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kalau Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
Benar ya Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami butuh Tuhan untuk menopang perjalanan hidup kami di hari-hari yang tidak mudah ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap mampu memancarkan kedamaian. Kami tetap mencari Tuhan di tengah segala pergumulan hidup kami, segala kekhawatiran kami. Kami punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga kami memiliki energi yang baru untuk melanjutkan perjalanan hidup kami, hidup yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Tidak mudah buat kami ya Tuhan, karena seringkali kami khawatir, namun kami tidak mau fokus pada persoalan yang ada. Biarlah kami fokus pada Engkau Allah kami yang bisa kami andalkan, Allah yang hidup, Allah yang mampu bekerja melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Topang jemaat-Mu yang sedang berduka, berikan penghiburan dan kekuatan. Topang jemaat-Mu yang sedang sakit, atau mungkin ada yang terpapar virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau boleh sembuhkan bilur-bilur-Mu di kayu salib. Kami yakini bukan sekedar untuk menyelamatkan kami, namun juga untuk menyembuhkan setiap penyakit kami. Mungkin saat ini kami juga sedang sakit tentang luka hati, tentang habis pengharapan, tentang kepahitan. Kami seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu. Tuhan, bebat luka kami. Tuhan boleh hibur kami. Alirkan kesejukan melalui air hidup-Mu itu yang Engkau sendiri adalah air hidup itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pelihara jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Bapak Pendeta Turni, juga Ibu Deborah. Berkati kami semua jemaat-Mu yang melayani hari ini. Tim musik, semua Tuhan, multimedia, song leader. Agar kami boleh bersukacita melayani Tuhan. Dan kami selalu memiliki pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Kami boleh kehilangan segala sesuatunya, tapi pengharapan di dalam Tuhan kiranya terus memenuhi hidup kami. Ini doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Mari setiap kita jemaat Tuhan yang di rumah mengikuti ibadah ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagi